Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdi dzakir syakir as-sabir ad-dhafir ahmaduhu hamdan katsiran ala nikmatil islam wal iman wal ihsan al mutawatir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbun wahidun fardun samadun qadir alladhi huwa ma kulli dzakir man dzakarahu fi nafsihi dzakarahu fi nafsihi wa man dzakarahu fi mala'in dzakarahu fi mala'in khairin minhu. Allahumma salli wa sallim wa sarrif wa majid wa adzim ala sayyidina Muhammadin salatan kamilatan wa Allahumma salli salatan kamilatan wa sallam salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil uqad wa tanfariju bihal ghurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihir rawaib wa husnul khawatim wa istaqal wa ma mujil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak ya sami'u ya mujib. Amma ba'du, il hadirun al muhtaramun, di malam yang mulia ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita untuk lagi dalam satu minggunya membaca Ratib At-Tos dan Ratib Haddad, yang dimana dalam bacaannya juga dibaca dengan bacaan ya farijal ham ya kasifal gham ya farijal ham ya kasifal gham ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Diriwayatkan bacaan ya farijal ham ya kasifal gham ya man li abdihi yaghfir wa yarham disebutkan oleh Imam Suyuti dalam kitabnya Ad-Durrul Mansur, hadis yang bersumber daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, qala li abi, berkata kepadaku ayahku, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apa perkataan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kepada putri tercintanya, istri baginda Nabi Muhammad Aisyah radhiyallahu anha? Awala wa'allimuka du'aan allamanihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awala wa'allimaki, maukah kamu wahai putriku ku ajarkan sebuah doa di mana doa tersebut Rasulullah mengajarkannya kepadaku. Wa qala, Rasulullah bersabda, wa kana Isa yu'allimuhu al-hawariyun. Rasulullah alaihi wasallam menyampaikan Isa mengajarkan kepada pengikut, khususnya pada sahabatnya yang dikenal dengan hawariyun. Apa manfaat doa yang akan diajarkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kepada putrinya tercinta? Lau kana aliki mithlu uhudin dainan laqadahu Allahu anki. Andai kata kamu wahai putriku tercinta mempunyai utang begitu banyak sehingga banyaknya segede gunung Uhud, sebesar gunung Uhud, pasti Allah akan memberi kemampuan kepada kamu untuk membayar hutangmu. Qultu bala, kata Sayyidatina Aisyah, tentu aku akan baca doa tersebut wahai ayahku. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, bacalah ya farijal ham ya kasifal gham, ditambah oleh Habib Abdullah Al-Haddad ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Itu ada dalam Ratib Haddad. Ya farijal ham ya kasifal gham ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Sabda Nabi, kata Abu Bakar As-Siddiq, sebesar apapun utang yang kita miliki akan terbayar, walaupun segede atau sebesar gunung Uhud. Itu diantara apa yang kita baca dalam Ratib yang kita baca bersama-sama. Namun perlu kita ingat, membaca Ratib berarti berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang berzikir itu perlu dengan adab yang paling sempurna, termasuk diantaranya punya wudu, dalam sikap, keadaan dan penampilan yang paling bagus, suci zahir dan batinnya, dan tentunya kesucian dan kebersihannya yang paling sempurna. Dan pada waktu membaca tadi Ratib Haddad ataupun Ratib At-Tos dalam keadaan khasyian lillah, khusyuk semata untuk Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita adakan pada malam ini, mustaqbilal kiblah, menghadap ke kiblat, mudrikon
menundukkan kepalanya, menghadirkan Allah di hadapannya, diam sekujur anggota tubuhnya seakan-akan dia melaksanakan salat dengan tujuan innal madlub minal abdi, itulah yang diminta dari seorang hamba yang berzikir kepada Allah. Karena orang berzikir kepada Allah tentunya senantiasa berzikir kepada Allah dalam semua keadaannya, dalam semua waktu-waktunya, bahkan kalau memungkinkan dengan adab yang paling sempurna, kesucian yang paling sempurna, menghadap kiblat, dan dalam semua keadaannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang kosong, menyendirikan dirinya untuk melakukan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah keadaan para nabi, begitulah keadaan para rasul, begitulah keadaan para sahabat, begitulah keadaan para aulia, para wali-wali Allah, termasuk para wali songo. Itulah yang seharusnya. Wa illam yumkinhu dzalik, kalau tidak memungkinkan, kita bukan wali, kita masih sibuk dengan pekerjaan kita, kita sibuk masih dengan dunia kita sibuk masih dengan hal-hal yang bertalian dengan dunia kita, maka kata Habib Abdul Al-Haddad, fayambawi ay yaj'alahu waqtan muayyanan yajlisu fihi lidzikri, maka harus kita menghususkan waktu tertentu untuk duduk secara khusyuk, menentukan waktu itu semata hanya untuk berzikir kepada Allah, sebagaimana kita tentukan di masjid ini 1 minggu 1 kali tiap malam minggu setelah sholat maghrib. Ini wasiat Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Kenapa? Tentunya muta'addiban bihadil adab, dengan adab yang sempurna seperti sekarang ini. Dzakarnaha wa ma fi ma'naha, begitulah yang kami sebutkan dan apa yang syarti dengan apa yang dimaksud oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Waktu-waktunya digunakan untuk berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, bahkan dalam keadaan apapun, tanpa batasan waktu dan tanpa ditentukan waktunya, hendaknya kita mengingat kepada Allah, menyebut nama Allah yang dikenal dengan sebutan zikir, dan itu semuanya diperintahkan oleh Allah, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Hendaknya kalian yang mengaku beriman selalu berzikir, menyebut nama Allah, mengingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, bahkan dalam keadaan berbaring. Dan merekalah yang dikatakan oleh Allah ulil albab, orang yang mempunyai akal yang sempurna. Oleh sebab itu Al-Habib Abdullah bin Alawi Muhammad Al-Haddad lebih lanjut beliau menyampaikan wal yahdhar minal ghafalah, hendaknya kita waspada jangan sampai lalai, tidak ingat kepada Allah, tidak menyebut nama Allah dalam waktu-waktu kita, karena lupa dari Allah adalah bahaya yang besar. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man qa'ada maq'adan lam yadhkurillah fihi kanat alaihi minallahi tiratan, barang siapa duduk dan pada saat dia duduk tidak menyebut nama Allah, pada saat dia duduk lupa kepada Allah, maka duduknya dia merupakan kerugian bagi dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa man ittaja'a madja'an atau majji'an lam yadhkurillah fihi kanat alaihi tiratan. Demikian juga barang siapa yang berbaring tidak pegang tasbih, tidak berzikir, tidak membaca Al-Qur'an, tidak membaca salawat untuk Nabi Muhammad, maka tatkala dia berbaring seperti itu hanya nonton TV atau bermain-main saja, tidak menyebut nama Allah, maka berbaringnya dia adalah kerugian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan barang siapa waman masya masyian mamsyai, barang siapa berjalan lam yadhkurillahi fi, tidak menyebut nama Allah, illa kanat alaihi minallahi tirah, kecuali orang tersebut merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang waktu-waktunya lalai, tidak mau zikir, duduk bersama membaca ratib ataupun zikir-zikir setelah salat, orang tersebut berarti telah dikuasai oleh setan karena dia telah lalai kepada Allah. Wastaula alaih bisababi waflati, bukan hanya dikuasai tapi sudah ditaklukkan oleh setan karena dia lupa kepada Tuhannya.
sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ya'shu an dzikrir rahman nugayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa lupa untuk mengingat peringatan Allah yang Maha Pengasih, yaitu Al-Qur'an, lupa membaca Al-Qur'an, lupa berzikir, lupa membaca ratib, lupa membaca salawat, maka kami biarkan setan menyesatkannya dan kami jadikan setan sebagai teman karibnya, sehingga wafat dalam keadaan berteman dengan setan, yang berarti mati dalam keadaan su'ul khatimah, wal yadzubillah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya, "Istahwada alaihimus syaitanu fa'ansahum dzikrallah." Ingatlah orang yang tidak mau baca salawat, ingatlah orang yang tidak mau baca ratib, ingatlah orang yang tidak mau berzikir, ingatlah orang tersebut telah dikuasai oleh setan sehingga dia dilupakan untuk mengingat dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wal yadzubillah, dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan An-Nisa ayat 142, "Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum." Orang munafik selalu berusaha untuk menipu Allah, padahal mereka tidak pernah menipu Allah, tapi mereka yang menipu diri mereka. Dan mereka itu idza qamu ila sholati qamu kusala, kalau berdiri untuk salat malas-malesan. Bahkan setelah salat yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Salat pamer karena ingin dilihat sebagai orang yang taat kepada Allah, dan mereka tidak berzikir kecuali sedikit. Habis salat dia pergi. Yang dikatakan man laysa lahu wirid fa huwa girid. Orang yang tidak pernah mau berwirid habis salat langsung pergi, itu tidak bedanya dengan kera. Demikian juga orang yang tidak mau baca ratib, baik haddad ataupun atos atau wirid-wirid yang lainnya, sama seperti kera, berarti dia tidak butuh kepada Tuhannya, tergolong dari hamba Allah yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak tergolongkan oleh Allah sebagai hamba yang lalai, tapi hamba yang selalu berzikir, mengingat Allah dan menyebut nama Allah, sehingga pada saat kita diwafatkan dalam keadaan menyebut nama Allah dan mengucapkan la ilaha illallah, dan dengan demikian kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah bi jahi tahar rasul jur rabbana bil qabul wa hab lana kullasul rabbi istajibil amin rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amithna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani wa mu'afatim minal fitani wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.